Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feriza Nurofika Nasri, NIM T 2018-1426. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penyusunan RPP. Langkah-langkah minimal dari penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dimulai dari mencantumkan identitas RPP, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber pembelajaran, dan penilaian. Setiap komponen mempunyai arahan pengembangan masing-masing, namun semua merupakan suatu kesatuan. Penjelasan tiap-tiap komponen yakni sebagai berikut. Yang pertama, mencantumkan identitas. Nah, identitas ini terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, kompetensi dasar, indikator, dan alokasi. Dalam RPP yang kami susun, identitasnya terdiri dari Satuan Pendidikan Mandua Banyuwangi, kelas atau semester kelas 10 dan semester 1 atau ganjil. Kemudian mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, materi pokok pembelajaran ketentuan UUD NRI tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Alokasi waktu 2 kali 45 menit. Yang kedua yakni kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan dasar untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas ataupun program. Tentunya kita sudah tidak asing lagi mengenai kompetensi inti yang mencakup 4 aspek ini, yakni yang pertama, KI 1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2, mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, dan cinta damai. Selanjutnya, KI 3, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena kejadian memecahkan serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Selanjutnya KI 4, mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai keilmuan. Kemudian yang ketiga yakni kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus dicapai oleh peserta didik melalui pembelajaran. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kemudian, kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Nah, RPP yang kami buat mencakup kompetensi dasar yakni 1.2, mengorganisasi nilai-nilai konstitusional ketentuan UUD NRI tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Selanjutnya 2.2, mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD NRI tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Kemudian 3.1, menganalisis ketentuan UUD NRI tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Kemudian yang terakhir 4.1, menyaji hasil analisis tentang ketentuan UUD NRI tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Baik, selanjutnya langkah yang keempat yakni merumuskan indikator. Indikator merupakan ciri perilaku atau bukti terukur yang dapat memberikan gambaran bahwa peserta didik telah mencapai kompetensi dasar. Kemudian, penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, satuan pendidikan, dan potensi daerah.
Nah, dalam RPP yang kami susun terdapat 10 indikator, yakni yang pertama, membangun nilai-nilai menghargai secara adil ketentuan UUD NRI tahun 1945. Selanjutnya yang kedua, membangun nilai-nilai kerjasama secara adil ketentuan UUD NRI tahun 1945. Yang ketiga, membangun nilai-nilai menghargai yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Yang keempat, membangun nilai-nilai kerjasama yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Selanjutnya yang kelima, mengidentifikasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam, membedakan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang ketujuh, menganalisis kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Selanjutnya yang kedelapan, mengidentifikasi sistem pertahanan dan keamanan RI. Kemudian yang kesembilan, menyaji hasil telaah isi analisis tentang ketentuan UUD NRI tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Kemudian yang ke-10, mengkomunikasikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan UUD NRI tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Kemudian langkah yang kelima yakni merumuskan materi pembelajaran. Dalam menetapkan dan mengembangkan materi, perlu diperhatikan hasil dari pengembangan silabus, pengalaman belajar yang bagaimana yang ingin diciptakan dalam proses pembelajaran yang didukung oleh uraian materi untuk mencapai kompetensi tersebut. Maka dari itu, hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan materi adalah kemanfaatan, alokasi waktu, kesesuaian, ketepatan, situasi dan kondisi lingkungan masyarakat, kemampuan guru, tingkat perkembangan peserta didik, dan fasilitas. Agar penjabaran dan penyesuaian kemampuan dasar tidak meluas dan melebar, maka perlu diperhatikan kriteria untuk menyeleksi materi yang perlu diajarkan, yakni sebagai berikut. Yang pertama yakni valid, artinya materi yang akan dituangkan dalam pembelajaran benar-benar telah teruji kebenaran dan kesahihannya. Selanjutnya yang kedua, relevansi, artinya relevan atau sinkron antara materi pembelajaran dengan kemampuan dasar yang ingin dicapai. Yang ketiga, konsistensi, artinya ada keajekan antara materi pembelajaran dengan kemampuan dasar dan standar kompetensi. Yang keempat, adekuasi atau kecukupan, artinya cakupan materi pembelajaran yang diberikan cukup lengkap untuk tercapainya kemampuan yang telah ditentukan. Selanjutnya yang kelima, tingkat kepentingan, artinya perlu dipertimbangkannya dalam memilih suatu materi. Yang keenam, kebermanfaatan, artinya materi yang diajarkan benar-benar bermanfaat baik secara akademis maupun non-akademis. Selanjutnya yang ketujuh, layak dipelajari, yakni materi tersebut memungkinkan untuk dipelajari baik dari aspek tingkat kesulitannya maupun aspek kelayakan terhadap pemanfaatan bahan ajar dan kondisi setempat. Yang kedelapan, menarik minat, artinya materi yang dipilih hendaknya menarik minat dan dapat memotivasi siswa untuk mempelajarinya lebih lanjut. Dalam RPP yang kami susun, materi pembelajaran yang dibahas yakni materi pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 10 adalah pembelajaran ketentuan UUD NRI tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan subbab sebagai berikut, yakni yang pertama, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang ketiga, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nani Febrianti, NIM T 2018-1435. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Langkah-langkah yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran adalah proses pembelajaran melalui kegiatan yang direncanakan guru dalam kelas.
Isi dari tujuan pembelajaran dalam RPP ini adalah yang pertama, memiliki perilaku yang mencerminkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan selalu mensyukuri adanya kewajiban dan hak warga masyarakat. Yang kedua, memiliki perilaku percaya diri, jujur, berani, dan bekerja sama sesuai dengan perilaku warga masyarakat. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menjelaskan kembali wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, serta sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Langkah-langkah yang selanjutnya adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau jalan yang ditempuh oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik. Yang pertama adalah metode diskusi, di mana metode diskusi ini adalah pertukaran pemikiran untuk memperoleh pemahaman mengenai penyebab suatu masalah dan solusi penyelesaiannya. Yang kedua adalah metode ceramah, di mana metode ceramah ini adalah suatu bentuk penyajian bahan pengajar melalui penerangan dan penuturan lisan oleh guru kepada siswa tentang suatu topik materi. Yang ketiga adalah metode demonstrasi, di mana metode demonstrasi ini adalah metode yang mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Dan yang terakhir adalah menggunakan dengan metode tanya-jawab, di mana metode tanya-jawab ini guru menggunakan atau memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswi untuk menjawab, atau sebaliknya siswa bertanya kepada guru dan guru menjawab pertanyaan siswa. Langkah-langkah yang selanjutnya adalah media pembelajaran, di mana media pembelajaran ini adalah alat bantu untuk proses dalam belajar mengajar. Yang pertama adalah dengan menggunakan PowerPoint atau PPT. Dan yang kedua adalah menggunakan proyektor. Yang ketiga menggunakan laptop. Dan yang keempat menggunakan papan tulis. Langkah-langkah yang selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran ini adalah proses dilakukannya suatu kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah yang A adalah pendahuluan. Yang pertama, guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar, kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. Yang kedua, guru menyampaikan topik tentang menjelajah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebelum mengkaji lebih lanjut tentang topik itu terkait dengan sikap sosial. Yang ketiga, guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajar dan sikap spiritual peserta didik berkaitan dengan rasa syukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masih dapat melaksanakan aktivitas dengan baik, sehat, serta atas dasar keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah guru menegaskan kembali tentang topik dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. Yang B, kegiatan inti. Yang pertama, sebelum peserta didik mengidentifikasi tentang wilayah NKRI, guru menunjukkan ilustrasi atau paparan secara singkat tentang wilayah NKRI. Yang kedua, peserta didik mengamati peta NKRI melalui PPT. Yang ketiga, peserta didik membentuk kelompok yang masing-masing terdiri dari kurang lebih 5-6 siswa. Yang keempat, peserta didik mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan wilayah NKRI dan membuat analisis terkait dengan deskripsi wilayah darat, laut, dan udara. Yang kelima, secara random, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil kerja kelompoknya di depan teman-teman. Adapun peserta didik lain mengumpulkan hasil analisis secara tertulis.
Yang C. Kegiatan penutup. Yang pertama, guru menyimpulkan hasil pemaparan perwakilan kelompok mengenai analisisnya. Yang kedua, sebelum mengakhiri pelajaran, guru dapat melakukan refleksi terkait dengan kegiatan tersebut. Yang ketiga, guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Taufik, NIM T 2018-1450. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya mengenai langkah-langkah penyusunan RPP. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu sumber belajar. Sumber belajar itu adalah suatu sistem atau perangkat materi yang sengaja diciptakan atau disiapkan dan memungkinkan memberikan kesempatan siswa untuk belajar. Apa saja sumber belajar di sini? Yang pertama yaitu buku pendidikan kewarganegaraan untuk tingkat SMA, MA, SMK kelas 10. Yang kedua yaitu berupa internet dan sumber lainnya yang relevan. Yang selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan berbagai cara dan beragam alat penilaian peserta didik. Yang selanjutnya yaitu skala sikap. Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam pengamatan dan pada saat melakukan diskusi. Jadi guru itu melaksanakan penilaian dan pengamatan terhadap siswa ketika siswa tersebut diskusi. Aspek apa saja yang dinilai? Yang pertama yaitu kejelasan dan kedalaman informasi. Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi lengkap dan sempurna, maka skornya adalah 30. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi lengkap dan kurang sempurna, maka skornya adalah 20. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi kurang lengkap, maka skornya adalah 10.